Halo, dengan saya Daniel Christian dari Universitas Kristen Satya Wacana. Saya di Fakultas Teknologi Informasi dengan NIM 67 2019 031. Halo, perkenalkan nama saya Budi Ariansa. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi dengan NIM 67 2019 076. Perkenalkan nama saya Rafael Jonathan dengan NIM 67 2019 090 dari Universitas Kristen Satya Wacana dari Fakultas Teknologi Informasi. Terima kasih. Halo teman-teman semua dan kakak Asdos terutama. Dan juga Rafael dan Budi, terima kasih juga udah menemani di sini untuk mempresentasikan tentang penggunaan Zabbix yang akan kita jelaskan malam ini. Nah, saya akan menjelaskan untuk bagian dashboard karena ini adalah bagian yang paling penting dari Zabbix dan paling dibutuhkan begitu. Jadi gini, di dashboard ini ada dua panel, yaitu System Information dan Problems di bawah. Nah, di sisi kanan itu adalah jumlah-jumlah dari server sama tingkat problemsnya. Nah, kalau yang di atas pojok kanan atas itu adalah servernya. Jadi yang available itu ada dua, yang not available 0, not available berarti nggak aktif tapi dia tercatat. Nah, tapi kalau saat ini semuanya aktif, jadi dia masuk di hijau, di available. Nah, unknown itu adalah kalau misal server nyala tapi tidak teridentifikasi. Nah, yang total ada ya total server yang ada di Zabbix, yang tercatat di Zabbix. Mau nyala, mau unknown, mau available gitu. Nah, kalau ini kan semuanya nyala jadi total 2. Nah, di bawahnya itu adalah problems by severity alias masalah berdasarkan tingkat bencananya gitu. Nah, kalau misalnya disaster, itu yang paling kiri itu adalah yang paling parah, itu bisa menyebabkan server mati dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau yang paling lemah semakin ke kanan. Nah, kalau di kedua setelah disaster itu high, kemudian average, dan warning, information and not classified. Nah, warning itu artinya hanya peringatan gitu, seperti contohnya saat ini ada di problems. Nah, itu adalah apa aja, fail to fetch status page. Ini cuman warning tapi tidak menyebabkan masalah. Nah, kalau yang kanannya lagi itu information, yang biru. Yang information ini artinya cuma informasi aja, jadi kayak ngasih tahu apa aja udah jalan lagi atau apa. Nah, itu information aja gitu, sekedar informasi tapi tidak melakukan apa-apa gitu. Kemudian not classified, jadi sebuah informasi tapi tidak bisa didefinisi sebagai apapun. Nah, masuk di sana, tapi itu sebenarnya agak jarang. Kemudian ke sistem information, di situ ada 3 kolom penting, yaitu parameter, value, dan details. Nah, parameter itu di parameter ini ada banyak ya, contohnya kayak Zabbix server is running, jadi itu running atau enggak. Nah, value-nya yes, terus detailsnya itu lokasi IP-nya begitu dan portnya. Nah, seperti itu. Dan terus ke bawahnya seperti jumlah hostnya, jumlah templates-nya, jumlah item, jumlah yang di trigger, jumlah user yang online kayak kita lagi online, kemudian require server, database history begitu, dan value-nya beserta value seperti yang bisa dilihat. Nah, kemudian servernya ini yang aktif itu adalah server Zabbix sama server DBER alias Linux server yang kita monitoring begitu. Bisa dilanjutkan ke Budi Ariansa. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan di bagian host. Nah, di bagian host ini seperti yang bisa kita lihat di sini sudah ada 2 server. Yang pertama
ini adalah untuk Ubuntu servernya dan yang ini untuk JBoss servernya. Nah di sini ada interface. Jadi di sini bagian interface ini merupakan IP dari si Ubuntu servernya, kemudian untuk portnya, untuk bagian availability-nya, kalau misalnya benar-benar tersambung itu dia harusnya logonya itu harus warna hijau. Di sini ada teks, kemudian problem. Di sini adalah maksudnya jumlah dari problemnya. Kemudian di sini bisa kita lihat juga ada latest data, problem, graph, dan dashboard. Nah di sini saya akan coba memberitahu bagian penting apa aja yang ada di host. Jadi kita ke konfigurasi dulu. Nah di sini ada beberapa bagian, tapi untuk bagian dasar yang paling penting di bagian host itu adalah 3, yaitu host, template, dan encryption. Nah di bagian host ini merupakan isinya ada host name, kemudian ada visible name, ada groups, interface, description, monitor it by proxy, enable ini. Nah yang perlu kalian isi itu adalah yang bagian host name, visible name, groups, interface. Nah yang ini kemudian seperti biasa nih interface kalian isi IP untuk itunya, untuk Ubuntu servernya atau server yang mau kalian monitoring. Nah kemudian untuk di bagian host name ini kalian isinya harus sama dengan yang bagian setelah kalian konfigurasi di Ubuntu servernya. Jadi di Ubuntu servernya itu kalian harus install dan konfigurasi dulu untuk JBoss agent-nya. Sekarang kita masuk ke template. Nah di bagian template ini sebelumnya saya beritahu dulu fungsi dari template ini apa. Jadi template ini berfungsi sebagai tools atau alat agar si JBoss ini dapat menampilkan monitoring dari host yang kita monitor gitu. Jadi misalnya kita nambahin template Apache di sini, Apache by HTTP. Jadi ini gunanya untuk monitoring Apache. Kemudian ada FTP service, HTTP ping, Linux by JBoss agent, SSH server, dan sebagainya. Dan di sini masih banyak lagi template yang bisa kalian pilih. Nah tinggal kalian pilih dengan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah sekarang kita masuk ke bagian encryption. Nah di bagian encryption ini kalian pilih di bagian connection host ini kalian PSK dan kalian centang ini. Nah setelah itu kalian akan diminta untuk mengisi PSK identity dan PSK ini. Nah kedua ini isinya itu sesuai juga dengan konfigurasi di Ubuntu servernya. Begitu. Nah setelah kalian semua sudah isi dan tinggal kalian add, nanti di sini ada tombol add dan hostnya akan otomatis ditambahkan ke bagian host di sini. Tentunya seperti ini. Nah setelah ditambahkan dan harusnya untuk availability-nya itu JBX gini ya. Kemudian untuk agent encryption-nya juga pakainya PSK gini, simbolnya kayak gini. Setelah kayak gini berarti host kalian tambahkan itu sudah tersambung dengan benar ya. Nah kemudian di sini saya menjelaskan beberapa lagi. Di bagian host ini kan ada latest data sama problem dan graph. Nah latest data ini kita klik coba. Nah di bagian sini itu ada merupakan isi dari data yang paling baru dari host yang kita monitoring gitu. Nah kemudian untuk bagian grafnya itu, di bagian graf ini merupakan kayak isinya itu kayak grafik yang mempresentasikan kinerja dari sistem server yang kita pantau gitu. Jadi misalnya kayak DBR server Apache ini atau DBR Bind DNS server atau kayak apa DNS server, server proses, dan masih banyak lagi. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Silakan dilanjutkan untuk Rafael.
Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai percobaan pada Zabbix kita di monitoringnya. Ubuntu server kita monitor. Pertama kita akan melakukan percobaan untuk melakukan monitor pada Apache. Di sini ada dua metode. Mau kita sendiri manual, kita matiin nyalain, jadi sehingga Zabbix-nya itu bisa monitor kalau Apache-nya nyala atau mati gitu. Nah, satu lagi itu kita coba tagging dengan metode DDoS. Di sini kita kelompok kami menggunakan Kali Linux. Di sini kita menggunakan tools namanya Slow Loris. Nah, di sini jadi tool di sini gunanya itu untuk ngefloat requestnya dari web server kita. Di sini kalau kita lihat kan di Zabbix di sini di dashboard ini kan belum ada problems apa-apa, Apache-nya masih berjalan dengan normal. Kalau yang di sini kan dia nggak bisa dapetin datanya aja buat status page-nya. Nah, di sini saya bakal mulai buat attacking ke Apache-nya. Di sini saya mulai. Nah, di sini udah dimulai buat ngefloat si Apache-nya. Dan nanti kita udah nggak bisa terhubung lagi dengan si Apache-nya. Nanti kita akan coba. Saya akan coba misalnya menggunakan Microsoft Edge di sini misalnya. Nah, di sini saya mencoba untuk terhubung ke Apache kita. Nah, di sini IP-nya 192.168.100.69. Ternyata nggak bisa karena udah kita attacking. Nah, di sini kita lihat juga pada front end Zabbix-nya. Nah, di sini udah ada satu problem, yaitu Apache service is down. Nah, ini salah satu metode monitoring Ubuntu server kita. Nah, di Apache-nya ini yang kita monitor, Apache-nya udah down karena kita udah attacking. Nah, misalnya habis itu kita stop ya untuk attacking-nya. Nah, di sini udah kita stop, kita bisa lihat lagi di sini. Nah, di sini langsung bisa buat koneksiin terhubung ke Apache kita, ke web server kita. Nah, nanti kita juga bisa lihat misalnya di front end kita, kalau misalnya Apache-nya problemnya udah ke resolve. Nah, di sini problemnya udah resolve karena udah kita berhentiin tadi attacking-nya. Nah, ini salah satu metode buat kita ngelihat Zabbix itu monitor Apache kita. Lalu selanjutnya kita juga bisa monitor tadi yang teman saya udah jelaskan. Kita bisa monitor FTP dan juga SSH. Nah, di sini saya bakal jelasin ngasih lihat Zabbix itu monitor FTP dan SSH. Di sini kita caranya cuman matiin aja servisnya. Matiin servis dari FTP. Sebentar, ini ada not responding. Oke. Nah, di close deh. Oke, sekarang kita bakal matiin servis dari FTP kita. Nah, di sini saya udah matiin
service dari FTP. Di sini kita bisa lihat status. Nah, di sini statusnya udah inactive ya. Nah, di sini kita bisa lihat ke Zabbix front end-nya. Di sini ke dashboard. Nah, ini kita tunggu karena refresh intervalnya 10 detik dari Zabbix-nya buat ngemonitor Ubuntu server kita. Kita lihat nanti sampai ada problem baru, yaitu FTP-nya down. Mungkin sambil nunggu, saya juga bakal lakuin yang satu lagi, yaitu SSH-nya. SSH-nya bakal saya matiin. Jadi langsung dua-duanya langsung kelihatan. Oh, ini. Nah, di sini kita bisa lihat status dari SSH kita. Nah, ini udah inactive juga. Nanti kita lihat di Zabbix front end kita. Mungkin agak lama ya buat kedetek sama Zabbix. Nah, di sini terlihat bahwa problem sudah terlihat di dashboard di bagian sini. Dari host kita yaitu DBR server, SSH dan FTP kita servisnya udah down di DBR server. Nah, di sini terlihat bahwa Zabbix memonitor Ubuntu server kita dengan baik. Nah, di sini saya bakal nyalain lagi servisnya SSH sama FTP-nya biar lihat nanti perbedaannya. Kita ke sini dulu. Di sini saya bakal nyalain servisnya buat SSH. Sama FTP. Nah, di sini nanti kita lihat dulu di sini statusnya untuk FTP. Nah, di sini statusnya udah running, active running. Lalu satu lagi di SSH. Di sini kita bisa lihat statusnya. Nah, udah aktif running juga. Nah, kita tinggal lihat ke Zabbix front end ya. Apakah sudah berubah? Oh, ternyata masih perlu delay sedikit. Ada delay sedikit dari Zabbix-nya. Jadi kita tunggu lagi sampai problemnya udah resolve. Seperti tadi Apache. Nah, di sini kan udah terlihat problemnya udah hilang. Berarti artinya problem kita udah resolve. Nah, di sini SSH sama FTP kita udah resolve. Nah, sekian dari saya. Silakan dilanjutkan ke Budi. Baik, sekarang saya akan lanjutkan. Jadi di sini kami akan menyampaikan pendapat kami mengenai kelebihan dan kelemahan dari si Zabbix ini. Jadi dari masing-masing kami mempunyai satu kelebihan dan kelemahan untuk kami. Jadi mulai dari saya, jadi menurut saya untuk Zabbix ini kelebihannya yaitu untuk UI-nya sendiri dari front end-nya ini mudah untuk digunakan atau friendly user. Contohnya saja pada dashboard tersebut, pada dashboard ini sudah dibuat sangat rinci untuk setiap bagiannya. Nah, kemudian untuk kelemahannya itu menurut saya di bagian, khususnya di bagian host, yaitu bagian template, itu untuk template-nya sendiri masih ada kekurangan, yaitu di mana template-nya itu masih kurang lengkap. Contohnya saja pada DNS itu dia tidak tersedia untuk monitoring DNS-nya.
Silakan selanjutnya. Saya mau menambahkan untuk kelebihan kekurangannya selanjutnya, yaitu kalau kelebihannya dulu, kalau dari saya toolsnya Zabbix itu cukup lengkap ya. Contohnya kayak di dashboard nih, di dashboardnya aja ada sistem information, ada problem monitoring, ada server monitoring, jam gitu. Ini detail gitu. Belum lagi masih ada fitur-fitur yang lainnya lagi, report, configuration gitu. Jadi cukup lengkap lah gitu untuk kalau misalnya yang basic-basic ini untuk monitoring itu udah cukup lengkap. Terus kemudian kalau sisi negatifnya atau kekurangannya, kalau dari saya itu kalau mau import template dari luar Zabbix, kayak tadi sisi kelemahan dari kayak Budi bilang gitu, kalau kita import kan berarti harus dari luar, itu cukup susah. Itu gitu aja sih dari aku. Importnya cukup susah kalau misalnya template-nya dari luar atau orang lain yang buat, bukan resmi dari Zabbix. Begitu. Bisa dilanjutkan? Untuk menurut saya, untuk kelemahan sama kelebihan dari Zabbix itu, pertama, kelebihannya dari Zabbix itu, pertama service dari Zabbix itu gratis, jadi semua bisa gunain dari menggunakan service dari Zabbix ini. Nah, untuk kelemahannya itu seperti yang tadi saya sudah lakukan untuk monitoring dari apa yang tadi saya lakukan tadi, terlihat itu respon dari Zabbix-nya itu untuk sampai ke front end-nya itu, sampai kita bisa lihat apa yang dia monitor itu masih terlihat lama gitu. Jadi nggak bisa langsung kayak instan kelihatan apa yang terjadi sama server kita gitu. Itu aja sih. Nah, saya sekarang akan menjelaskan keluh kesah dan harapan kedepannya dari sudut pandang saya. Keluh kesah selama pembelajaran daring itu sebenarnya terbilang cukup sedikit ya, karena nggak begitu berasa sebenarnya, karena masih bisa dilakukan walaupun pakai online gitu. Yang paling nggak bisa itu cuman nggak bisa ketemu teman aja, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa jalan-jalan sama teman. Dulu ngekos bisa langsung ketemu teman di kamar sebelah begitu kan, bisa ngajak makan. Terus kalau habis selesai kerja kelompok bisa ketemu langsung. Nah, tapi kalau selama daring ini kerja kelompok harus menggunakan Discord atau Google Meet atau Zoom gitu. Terus kadang-kadang juga tugas-tugas yang dikasih dosen juga banyak gitu. Membutuhkan waktu hampir setiap hari untuk ngerjainnya gitu, nggak ada hari libur gitu, walaupun sedikit tapi kayaknya lama gitu ngerjainnya. Tapi kalau zaman dulu waktu offline kadang-kadang masih sesuai dengan tanggal gitu loh, jadi bisa ngerjain 2 hari 3 hari gitu. Kalau ini hampir setiap hari gitu. Tapi ada bagusnya di mana saya bisa fokus gitu kalau selama daring ini gitu, kerjainnya bisa fokus ya, sesuai kemampuan sih kadang-kadang dosen gitu. Ya mungkin kalau kesadaran dari saya mungkin itu aja. Harapan kedepannya itu adalah supaya ya COVID ini mereda, kita bisa ketemuan lagi dengan teman-teman yang ada di kampus, bisa interaksi lagi dengan dosen, bisa interaksi sama teman-teman, bisa makan bareng dan sebagainya, dan bisa menjalankan aktivitas seperti dulu lagi. Itu aja sih harapan kedepannya. Terus UKSW bisa memajukan bangsa Indonesia lagi begitu. Baik, di sini saya akan menyampaikan keluh kesah saya selama perkuliahan daring ini. Jadi menurut saya selama perkuliahan daring ini, untuk materi yang disampaikan, saya agak kesulitan untuk memahaminya, karena ketika ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin tidak bisa ditanyakan melalui chat atau video call, maksud saya meet, itu agak sulit untuk ditanyakan. Dan juga selama proses perkuliahan atau kelas, materi yang disampaikan juga seadanya, yang dikarenakan mungkin kurangnya waktu ya.
atau waktu yang seadanya. Kalau kesah saya selama perkuliahan secara daring adalah susahnya untuk berkomunikasi dengan asdos maupun dosen karena adanya gangguan konektivitas dan adanya juga gangguan pekerjaan di rumah yang mengganggu aktivitas pembelajaran di online. Lalu harapan kedepannya untuk Universitas Kristen Satya Wacana adalah segera dilakukannya perkuliahan secara tatap muka sehingga perkuliahan dapat dilakukan secara normal, dan juga semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita secara normal. Oke, sekarang masuk sisi kritik dan saran bagi kakak Asdos. Kalau untuk kakak Asdos Kamjar, mungkin kalau dari saya seperti kalau di awal perkuliahan nggak perlu dimulai dengan musik-musik ya. Mungkin kalau musik-musik ditanyakan dulu ke teman-teman apakah mau disetel musik atau tidak. Terus daripada menggunakan speaker mungkin bisa dipakein Zoom, mungkin jadi pakai Zoom disetelin musik di situ, bisa langsung kayak langsung live screen gitu, atau enggak dari YouTube di Google Meet juga ada fitur share screen yang dimana share screennya ke tab-tabnya Google Chrome, jadinya lagunya itu bisa langsung masuk ke sana tanpa ada kayak di stop atau semacamnya. Tapi kalau bisa ditanya dulu ke mahasiswa yang lain enak atau enggak dengerin musik. Kalau misalnya banyak lebih nggak suka dengan ada di setel musik di awal, mungkin bisa nggak usah pakai gitu. Tapi kalau dari saya sebenarnya no problem mau ada musik mau enggak kalau saya pribadi. Tapi mungkin saya mementingkan teman-teman yang lain juga ya, mungkin ada yang ngerasa nggak enak gitu aja. Mungkin kalau kritik itu sarannya juga udah jadi satu sama Zoom tadi. Ada lagi mungkin kalau saran kedepannya semoga kakak Asus bisa ngajar lebih baik dan sukses terus kakak-kakak Asdos dalam studi ataupun nanti kerjanya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih kakak Asdos Kamjar yang udah ngajar kita selama 1 semester ini. Pesan dan saran kepada kakak Asdos sekalian, terima kasih sudah membimbing kami selama 1 semester ini. Mohon maaf jika kami melakukan banyak kesalahan atau ada salah-salah kata selama perkuliahan, dan terima kasih untuk semua kakak-kakak. Sukses selalu untuk perkuliahannya. Kritik, pesan dan saran untuk Asdos, kritiknya sebenarnya nggak ada. Asdos sudah melakukannya dengan baik, namun mungkin sarannya saja lebih banyak dilakukannya tatap muka dan juga pembagian materi yang lebih tepat waktu sehingga kita bisa mengerjakan tugas atau proyek kita lebih dengan tepat waktu sehingga pengumpulannya bisa juga tepat waktu. Lalu untuk pesannya semoga kakak Asdos bisa dilindungi dalam lindungan Tuhan. Terima kasih.